Ibadah sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Timotius pasal 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada sore hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk semua kasih, anugerah, rahmat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, bahkan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami bersama dengan anak-anak-Mu hendak menyampaikan semua beban pergumulan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau berkenan untuk mendengarnya dan menjawabnya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, bahkan Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk Ibu Sitrisnio, Ibu Swan, Ibu Ninawati, Ibu Deborah, Bapak Hartono, Bapak Yuwono, Bapak Edi Prianto, dan juga Mbak Tita. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk rencana besok pagi Ibu Sitrisnio akan kontrol akan kesehatannya di Semarang. Kiranya Engkau juga menyertai dan memberkatinya. Tibakan di tempat tujuan dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat, dan mendapatkan tindakan medis yang tepat, sehingga Ibu Sitrisnio boleh sehat, kuat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk usaha, pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakan, Tuhan Yesus membuatnya berhasil. Tuhan Yesus membuatnya beruntung, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup secara pribadi, kebutuhan hidup berkeluarga, terlebih dapat menyisihkan sebagian kecil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belajar, baik di PAUD, SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Engkau menyertainya, Engkau memberkatinya, Engkau memberikan keberhasilan dalam pendidikan anak-anak-Mu ini, kesehatan, kekuatan, kepandaian, demikian juga dana. Kiranya Engkau yang mencukupkannya. Terima kasih
Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh membutuhkan belas kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, di mana kami hidup di dalamnya. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami. Kami merindukan bangsa Indonesia penuh dengan kebaikan, penuh dengan keadilan, dan juga kesejahteraan. Tuhan Yesus, kami berdoa para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin-pemimpin yang ada di bawah sekalipun. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Engkau memberikan hikmat akal budi. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 varian Omikron. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Jikalau Engkau berkenan, ya Tuhan, kiranya Engkau melenyapkan virus COVID-19 dengan berbagai macam variannya dari tengah-tengah kehidupan umat manusia. Sehingga kehidupan kami, ya Tuhan, umat manusia di tengah-tengah dunia ini berjalan dengan baik, berjalan dengan normal, berjalan dengan wajar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat, para sukarelawan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, sehingga mereka dapat menangani para pasien yang terpapar virus COVID-19 varian Omikron. Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan rekan kami, sahabat kami, saudara kami, mungkin jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang sekarang sedang terpapar virus COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini Tuhan, kami memohonkan berkat Tuhan. Engkau nyatakan dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan kebahagiaan, Tuhan memberikan keberhasilan dalam kehidupan mereka semua, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah dari pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkatinya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari dengan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang halus, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Kepada jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, dan kepada yang bertugas saya mohon masuk ke depan untuk melayani. Tuhan Yesus Kristus, hati kami tidak akan pernah berhenti untuk mengucap syukur atas semua cinta dan rahmat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan dalam bentuk uang persembahan sore hari ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan, sehingga persembahan kami itu layak dan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bekerja di dalamnya Tuhan, Roh Kudus yang
dengan saya firman berkata kau sertaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan penolong dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjalani hidup kami dengan penuh kemenangan. Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami hendak belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan keselamatan, yang memberikan sukacita. Biarlah pada sore hari Tuhan kami bersungguh hati untuk dengar-dengaran akan firman dan meletakkan setiap benih-benih firman Tuhan dalam hati, dalam hidup kami. Roh Kudus, kiranya Engkau memampukan kami tidak hanya sebagai pendengar dari firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu, kami dapat melakukan, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas
Injil Lukas pasal 22 ayat 3 hingga ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal 22 ayat 3 hingga ayat yang ke-6. Mari kita membaca firman Tuhan ini bergantian. Jemaat Tuhan membaca ayat yang ganjil, saya akan membaca ayat yang genap. Dengan penuh sukacita kita membaca firman Tuhan. 1, 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bersepakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya. Dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yudas mengkhianati Yesus. Yudas mengkhianati Yesus. Dan tema khotbah pada sore hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, bermufakat mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Bermufakat mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Romawi, tepatnya pada tanggal 15 Maret 44 sebelum Masehi, Marcus Junius Brutus yang kita kenal dengan nama Brutus mengkhianati dan membunuh Gaius Julius Caesar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya Brutus ini adalah sahabat yang sangat akrab sekali dengan Kaisar Julius Caesar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, muncul yang namanya pengkhianatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus, seorang guru yang agung, dikhianati oleh muridnya, yakni Yudas Iskariot. Kisahnya baru saja kita baca bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu peribahasa yang tepat bagi Yudas Iskariot adalah air susu dibalas dengan air tuba. Air susu dibalas dengan air tuba. Artinya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Perbuatan yang baik dibalas dengan perbuatan yang jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama melihat apa yang dimaksud dengan berkhianat. Apa itu berkhianat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, memberikan pengertian tentang berkhianat. Yang pertama, perbuatan
tidak setia. Berkhianat berarti perbuatan tidak setia. Yang kedua, arti berkhianat melakukan tipu daya. Ini pun juga berkhianat. Arti yang ketiga, saudara, perbuatan yang bertentangan dengan janji. Perbuatan yang bertentangan dengan janji atau berlawanan dengan janji, itu juga berarti berkhianat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang mengkhianati Tuhan Yesus Kristus, saudara? Kalau kita bersama-sama melihat ayat 3 hingga ayat yang ke-6, muncul murid Tuhan Yesus Kristus yang namanya Yudas dari Iskariot yang melakukan tindakan pengkhianatan kepada gurunya, yakni Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya kalau kita bersama-sama mencermati orang-orang yang ada di balik Yudas Iskariot, saudara, bukan orang-orang yang tidak tahu akan kebenaran firman Tuhan, bukan orang yang awam akan kebenaran firman Tuhan, tapi orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Perhatikan dengan seksama ayat yang keempat. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala. Imam-imam kepala. Tentunya mereka tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, dan kepala-kepala pengawal bait Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka tahu tentang hukum Taurat, mereka tahu tentang kebenaran firman Tuhan, mereka tahu tentang nubuatan Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Daniel. Tetapi mereka bermufakat bersama-sama untuk mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Mereka bermufakat untuk membunuh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 2, lebih jelas lagi, saudara, ternyata ada rencana besar yang sudah dipersiapkan oleh mereka. Siapa itu? Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang tahu akan kebenaran firman Tuhan, bukan orang yang tidak paham dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, refleksi yang harus ada dalam kehidupan kita. Kita sudah begitu tahu banyak tentang kebenaran firman. Dari sekolah minggu, remaja, menjadi orang-orang yang dewasa, kita belajar tentang firman Tuhan. Kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi seringkali kita juga bermufakat untuk mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita tidak setia. Perbuatan kita tidak sama dengan apa yang kita ucapkan, yang kita janjikan kepada Tuhan Yesus Kristus.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, aku mau rajin, aku mau setia, aku mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Kita tidak bersungguh-sungguh, kita berpura-pura, kita tidak serius di dalam mengikuti Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama juga kita adalah bermufakat untuk mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama melihat motif mengapa Yudas Iskariot sampai hati menjual gurunya, mengkhianati gurunya Tuhan Yesus Kristus dengan sekitar 30 keping perak. Apa motifnya? Apa tujuannya? Kita lihat ayat yang kelima. Boleh dibuka. Kita baca bersama-sama ya saudara. 1, 3. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Apa motifnya saudaraku? Hanya sebatas uang. Motifnya duit saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga Yudas Iskariot mengkhianati gurunya, mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3,5 tahun Yudas bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Suka dan duka tentunya pernah dilewati oleh Yudas Iskariot bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus menjaga, melindungi, memberikan makan, minum kepada murid-muridnya, termasuk Yudas Iskariot ini. Mungkin juga tidur bersama-sama saudara. Tetapi perhatikan dengan sungguh-sungguh, Yudas rela hati mengkhianati Tuhan Yesus Kristus hanya karena uang, hanya sebatas duit. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tarik dalam konteks sekarang ini, kalau kita tarik kepada zaman sekarang ini, motif banyak orang mengkhianati Tuhan Yesus, mengingkari Tuhan Yesus, bahkan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, mungkin tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk jabatan, dalam bentuk kekuasaan, mungkin juga dalam bentuk harta. Rela, tega, orang pokok tinggal di Tuhan Yesus Kristus, orang pokok menyalibkan Tuhan Yesus Kristus yang ketiga, yang keempat kali dalam hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi anak-anak muda camkan dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita tinggalkan Tuhan Yesus, kita mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Motifnya karena cinta, karena perempuan, karena laki-laki yang sangat mencintai kita, sehingga kita rela hati untuk tinggalkan Tuhan Yesus, untuk mengkhianati Tuhan Yesus, untuk menyalibkan Tuhan Yesus Kristus yang kesekian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bermufakat bersama untuk mengkhianati Tuhan Yesus.
Mari kita tinggalkan pikiran, hati, bahkan tekad seperti itu. Kita buang dalam kehidupan kita, tetapi kita sungguh-sungguh untuk setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Untuk setia mengikut Tuhan Yesus Kristus, meskipun di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Amin, saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih memasuki minggu-minggu Prapaskah, saudara. Mari kita hidupi hidup kita ini dengan lebih sungguh lagi mengikut Tuhan Yesus Kristus. Buang yang namanya ketidaksetiaan, buang yang namanya mungkin tekad hati untuk meninggalkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Tapi lebih daripada itu, kita semakin setia, semakin kuat, semakin berakar di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami tidak akan bermufakat untuk mengkhianati Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau sungguh-sungguh di dalam mengikut Engkau. Kami mau sungguh-sungguh di dalam mengiring Engkau. Meskipun tawaran dunia begitu menggiurkan, baik itu uang, baik itu harta, baik itu jabatan, baik itu cinta yang dapat memudarkan iman percaya kami kepada Engkau. Tuhan Yesus Kristus, tolong kami agar kami dapat membuang semuanya itu dalam hati dan hidup kami, dan kami hanya sungguh-sungguh mempercayai Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengambil diri kita pada sore ini. Kita akan sambung ujian doa yang
damai dan terimalah berkat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, pemeliharaan dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.